Selamat datang di Mangversa. Di chapter sebelumnya kita mendengar kabar duka yang mana ayah Kinta telah meninggal dunia tepat di malam festival musim panas. Pada pagi harinya, kota Torushi diguyur hujan deras. Kita dibawa menuju ke apartemen 36, tepatnya ke aula pemakaman untuk melakukan upacara pemakaman ayah Kinta, Takanashi Kosuke. Terlihat di sana, tetangga, teman, rekan kerja, dan sahabat Kinta menghadiri upacara tersebut. Mereka juga merasakan duka yang mendalam karena kehilangan sosok satu-satunya yang dimiliki Kinta. Dengan balutan seragam Rindo, Amata melakukan penghormatan terakhirnya untuk ayah Kinta. Dia ditemani Raita yang juga dalam balutan seragam Hosen. Dan inilah chapter 18 menembus kabut. Kesedihan menyelimuti aula ini tak terkecuali bagi orang-orang yang mengenal dekat keluarga Takanashi, pun dengan Amata yang turut merasa kehilangan. Apalagi ia tahu seberapa besar usaha serta pengorbanan sahabatnya Kinta untuk merawat demi kesembuhan ayahnya. Setelah melakukan penghormatan terakhir, Amata dan Raita beranjak dari dalam gedung apartemen. Dengan payung yang mereka genggam, mereka hendak mencari Kinta. Lalu dari seberang jalan, tepatnya di halte bus, dua orang ini melihat sosok Bando Hayato yang kini tengah menjaga Travis, anjing peliharaan Kinta. Bando, dengan tatapannya yang juga menggambarkan duka, tak mengatakan sepatah kata pun pada mereka. Sementara Travis terlihat senang dengan kehadiran Amata dan Raita, meskipun hari diguyur hujan deras. Kemudian mereka menemui Bando Hayato, lalu meletakkan payung dengan rapi, serta menanyakan kondisi Kinta saat ini. Menurut penuturan Hayashi Raita, hingga saat ini, Kinta tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Pun dengan Travis, yang sedari tadi terlihat menggonggong, menunjukkan kegelisahannya. Raita mengelusnya, ia penasaran sekiranya kemanakah Kinta pergi. Namun yang paling tertekan adalah Amata Kotobuki. Ia sangat mengkhawatirkan Kinta jikalau sampai sahabatnya itu mengalami trauma. Kemudian untuk sedikit mengurangi ketegangan, ia pun menyalakan sebatang rokok. Amata sangat mengerti seberapa hancurnya hati Kinta, namun ia juga tak bisa membenarkan apabila Kinta sampai membahayakan dirinya sendiri. Kala itu suasana begitu canggung, pikiran mereka sama, yaitu memikirkan kondisi Kinta. Terlebih lagi semenjak panggilan melalui telepon umum, tepat di malam festival musim panas, Kinta belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan hingga saat hari pemakaman ayahnya. Beberapa hari kemudian, scene beralih ke sebuah restoran, tempat di mana pusat keramaian berada. Di sebuah restoran yakiniku, orang-orang berbahaya lainnya tengah berkumpul di sana. Ada Kajima Ryuma yang ditemani seorang bawahan dari keluarga Saiko. Mereka tak hanya berdua, karena mereka bersama dengan pria berbahaya yang tengah meminum banyak alkohol. Dia adalah Kasumi, pria berbahaya dan merupakan orang kepercayaan keluarga Saiko, terutama di era kepemimpinan Saiko Mikio. Karena merasa tak enak hati minum sendiri, Kasumi pun menyuguhkan minumannya untuk mereka minum. Tentu bagi dirinya yang tak terbiasa minum alkohol akan merasa tidak enak, tetapi ia tetap berusaha berkata bahwa rasanya enak pada Kasumi. Menurut Kasumi, selagi masih muda, mereka harus mencoba banyak hal, makanan, minuman, dan lainnya. Untuk itu, ia juga meminta Ryuma untuk minum bersamanya. Ryuma ini memiliki pendirian yang kuat. Ia dengan halus menolak tawaran tersebut. Dengan beralasan, ia tak menyukai alkohol dan lebih memilih teh olong. Tentu gaya hidup yang sama sekali tak cocok dengan pekerjaannya sebagai yakuza. Karena bagi Kasumi, alkohol adalah sahabat akrab seorang yakuza. Memang di sini, Ryuma tetap tegas menolak untuk minum, sekalipun Kasumi mencoba untuk memaksanya. Selain itu, alasan sebenarnya Ryuma tak mau minum adalah untuk menjaga dirinya agar tetap sadar. Kita tahu siapa itu Ryuma. Dia adalah mata-mata Dark Lizard yang diselipkan Tenkai untuk mengawasi keluarga Saigo. Lalu beberapa saat kemudian, Kasumi merasa ingin buang air kecil. Untuk itu ia akan keluar sejenak dan meminta mereka menuangkan minumannya lagi sebelum ia kembali. Kala itu Ryuma berterima kasih pada pria ini karena dia telah membuat alasan bagus sehingga Kasumi mau percaya. Meskipun ia sebenarnya kurang suka jika dianggap anak-anak. Entah apa alasan yang mendasari panggilan tersebut, yang mana Kasumi bisa memanggil nama hanya pada Ryuma.
Tiba-tiba Kasumi kembali dan duduk tepat di hadapannya. Ia merasa aneh seperti perasaan kuat yang mengatakan dirinya sedang dibicarakan orang lain. Dan kebetulan, kamar mandi di restoran tersebut sedang mengalami masalah penyumbatan di saluran pembuangannya. Mengecewakan tentunya, namun beruntung minuman yang disajikan mampu memuaskan Kasumi. Ketika suasana sudah mulai tenang dan Kasumi pun menikmatinya, tiba-tiba mereka berdua mulai bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya sensitif bagi Kasumi. Pertanyaan ini berkaitan dengan Sayama, orang dari keluarga Saigo yang telah dieksekusi Tenkai di awal chapter pertama. Seketika tatapan Kasumi menjadi tajam memandang. Karena menurut analisanya, dalang di balik kematian Sayama merupakan perbuatan geng semi-kriminal bernama Dark Lizard. Namun ketika dihubungkan apa kaitannya dengan aktivitas Dark Lizard, pria ini sudah menimbang dan akhirnya ia bisa menarik sebuah kesimpulan, tak lain dan tak bukan. Tujuan sebenarnya dari Dark Lizard yaitu mereka mengincar kepala bos mereka, Saigo Mikio, pemimpin generasi kedua keluarga Saigo. Diam-diam Ryuma memperhatikan setiap perkataan pria itu. Ia tampaknya akan lebih berhati-hati setelah ini. Sementara itu, perkataannya membuat Kasumi berpikir untuk sejenak. Ia mencoba menelaah motif pembunuhan senior mereka, Sayama, demi mendapatkan kepala pemimpin keluarga Saigo. Tetapi Kasumi memiliki pandangan lain. Ia mengakui keberanian geng tersebut memang ada, namun ia tak yakin kalau motif sebenarnya adalah kematian Sayama. Bagaimanapun juga dia ingin membicarakan itu dengan Kasumi yang merupakan pengawal keluarga Saigo sejak generasi pertama. Dan Kasumi menghargai keterbukaannya rekannya itu. Kini tujuan Kasumi adalah dia akan membuat permainan ini menjadi lebih sederhana. Kasumi mengerti ketakutan yang disebabkan teror oleh Dark Lizard, terutama melihat kejadian naas yang menimpa salah seorang dari mereka, yaitu Sayama. Mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk menghabisi keluarga Saigo, tak hanya sang pemimpin. Namun di satu sisi, Kasumi mengenal baik siapa Saigo Mikio, orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak, yang membuatnya yakin ia tak akan membiarkan penjagaannya lengah. Saigo Mikio bukanlah seseorang yang perlu untuk dikhawatirkan, karena meskipun dia masih muda, namun dia tetaplah pemimpin generasi kedua keluarga Saigo. Kasumi tahu Saigo adalah orang yang kuat dan bisa berpikir dengan jernih. Juga selain dia, masih ada sosok dirinya. Sebagai tangan kanannya, Kasumi tak akan membiarkan musuh menyentuhnya sekalipun hanya sejengkal. Mendengar ucapan Kasumi membuat pria ini sedikit merasa tenang. Ia percaya dengan kombinasi keduanya, kelompok Saigo tak akan mudah ditumbangkan. Sedangkan hal ini membuat Ryuma mendapatkan informasi berharga untuk ia sampaikan pada Tenkai. Yang mana itu berarti Saigo Mikio sedang tak berada di daerah sekitar. Ryuma mengira Saigo Mikio mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat. Tentu ini menyulut rasa penasaran Ryuma untuk segera menemukan keberadaan bos keluarga Saigo secepatnya. Akan tetapi, sifatnya yang lebih banyak diam menimbulkan kecurigaan dari Kasumi. Dia melihat Ryuma akhir-akhir ini mengeluarkan aura yang berbahaya. Dengan sedikit nada bercanda, Kasumi mengira Ryuma memiliki rencana terselubung untuk membunuh seseorang. Lalu dengan cepat, pria ini membantah tuduhan yang dilayangkan Kasumi. Ia berdalih, Ryuma tak akan melakukan hal semacam itu yang diiyakan oleh Ryuma. Meski begitu, analisa Kasumi memang cukup tajam. Dia mungkin ada sisi lain yang disembunyikan oleh pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Setelahnya Kasumi memanggil pelayan untuk menanyakan kamar mandi untuknya buang air. Namun sayangnya, restoran tersebut masih berusaha untuk memperbaiki secepatnya. Hal ini membawa Kasumi ke batas kesabarannya. Ia yang sudah tak tahan mengajak Ryuma untuk beranjak pergi, pindah ke tempat lain. Kemudian mereka pun beranjak dari restoran tersebut. Sementara pihak restoran telah meminta maaf atas ketidaknyamanan itu. Semuanya berjalan normal seperti kehidupan biasanya. Tak ada yang mencurigakan hingga detik ini. Hingga saat Ryuma menawarkan dirinya untuk membawa mobil yang terparkir. Meski Kasumi sempat menolak dengan halus, namun pada akhirnya ia membiarkan Ryuma pergi. Namun karena ia sedang ingin kencing, Kasumi pun membiarkan Ryuma mengambil mobil di parkiran. Hal itu membuat Kasumi dibuat menunggu lebih lama, tepat di pinggir jalan. Namun anehnya, jalanan di sana tak seramai pada malam-malam biasanya.
Karena merasa bosan, Kasumi pun beranjak sejenak. Ia yang sudah tak tahan ingin buang air kecil, mencari tempat yang sepi. Ia pun meminta bawahannya untuk tak beranjak dari tempatnya berdiri. Saat itu Kasumi benar-benar sendiri. Di jalanan yang sepi, keadaan masih terlihat aman baginya berkeliaran. Sampai di mana Kasumi menjumpai sebuah parkiran mobil. Tak ada orang selain dirinya. Dia pun kencing di sana dengan tenang. Sesuatu yang dinantikan pun akhirnya bisa ia keluarkan juga. Kasumi merasa lega setelah tak bisa kencing di restoran tempat ia makan yakiniku sebelumnya. Dan disinilah letak kejanggalan terjadi. Tanpa Kasumi sadari, ia tengah diperhatikan oleh segerombolan orang berpenampilan serba hitam. Perlahan kelompok itu mendekati Kasumi yang tengah kencing di seberang jalan. Orang-orang berbahaya yang memakai jaket hitam sebagai identitas. Yang besar kemungkinannya ini adalah Dark Lizard jika dilihat dari kelompok yang berseragam sama dengan yang dipakai Nanjo dan pasukannya. Mereka tampak mengepung area sekitar, menyudutkan Kasumi yang tanpa kawalan. Seketika Kasumi menyadari dia berada dalam bahaya. Dia pun menoleh ke orang-orang tersebut. Dan benar saja kelompok tersebut adalah pasukan dari Dark Lizard. Jelas tertera dari inisial yang ada di punggung mereka. Kali ini musuh datang di saat yang kurang tepat. Selain memakai jaket serba hitam, orang-orang ini juga memakai masker untuk menutupi identitasnya. Terlebih mereka datang dengan membawa senjata. Meski begitu, Kasumi masih berusaha untuk tetap tenang. Ia bahkan sempat menanyakan kepentingan mereka mendatanginya saat itu. Lokasi ini memang sengaja dipilih oleh Dark Lizard untuk menjebak Kasumi, di mana gedung apartemen tersebut terlihat sudah lama ditinggalkan. Mungkin ini ada kaitannya dengan menghilangnya Ryuma yang beralasan akan mengambil mobil yang terparkir jauh dari lokasi restoran. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran pria ini. Ia tak tahu pasti kemanakah perginya Ryuma dan Kasumi. Jelas kedatangan Dark Lizard menemui tangan kanan keluarga Saigo bukan tanpa alasan. Dan mungkin ada orang yang memimpin pergerakan geng ini. Kala itu Kasumi masih belum selesai, sehingga ia meminta diberikan waktu sebentar untuk menyelesaikan aktivitasnya. Anehnya geng ini tak langsung maju menyerang. Mereka benar-benar memberikan kesempatan pada Kasumi sampai ia selesai. Kini Kasumi yang sudah lega bersedia mendengarkan tujuan mereka mendatanginya. Dari belakang barisan, seseorang berteriak meminta diberikan jalan. Dua orang berandalan yang memiliki penampilan mencolok dengan gaya rambut dan tubuh yang dipenuhi tato. Sepasang berandalan inilah yang memimpin pergerakan Dark Lizard. Mereka adalah Jet dan Lee, dua orang kepercayaan Tenkai, terutama saat diminta untuk menghabisi seseorang. Sebelum menyerang, Jet dan Lee sempat mengonfirmasi bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Kasumi dari keluarga Saigo. Dan tampaknya Kasumi juga mengenal mereka berdua, sepasang berandalan yang gila akan pertumpahan darah. Meski begitu, Kasumi masih tak gentar menghadapi jumlah sebanyak itu. Lalu kita flashback sejenak ke hari sebelumnya di markas Dark Lizard. Telah direncanakan oleh Tenkai dan Masamune, yang mana Jet dan Lee juga berada di sana. Dari sisi kiri ada Jet, dan sebelah kanan ada Lee. Lalu ada Fujino Masamune, otak dari rencana yang dilakukan oleh Dark Lizard, serta sang pemimpin mereka, Tenkai. Pada hari itu, Tenkai meletakkan sebuah foto di atas meja, yang mana foto itu adalah foto Kasumi, orang berbahaya yang akan menghalangi rencana mereka. Untuk mendapatkan kepala Saigo Mikio, Tenkai hanya memiliki satu permintaan pada Jet dan Lee, yaitu menyingkirkan Kasumi entah dengan cara apapun. Mendapatkan tugas seperti itu, tentu Jet dan Lee akan dengan senang hati melakukannya. Mereka bahkan akan menjamin membawa kepala Kasumi ke hadapan Tenkai. Selain itu, mereka juga akan dibantu oleh pasukan dari aliansi Kurotaki yang digalang oleh dua pria ini. Masamune hanya mengingatkan agar mereka melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian. Dua iblis ini sangat bersemangat. Setelah sekian lamanya, mereka hanya menghabiskan waktu duduk berdiam diri sambil minum-minum. Kini mereka akan bergerak juga. Tujuannya satu, mengalahkan orang berbahaya dari pihak keluarga Saigo. Tenkai dengan tatapannya yang tajam akan mempercayakan tugas itu pada mereka. Pemimpin Dark Lizard ini percaya sepasang iblis ini bisa diandalkan untuk misi kali ini.
Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.